Halo Sobat Milenial, kalian pasti ingin menjadi orang yang mampu mengendalikan keuangan dengan baik. Sehingga mimpi menjadi orang yang merdeka keuangan bisa diwujudkan atau setidaknya mampu membeli kebutuhan dengan layak. Kalian pasti sering dengar anggapan kalau ibu-ibu punya kemampuan yang sangat baik dalam mengelola keuangan keluarga. Sayangnya tidak semua bisa melakukannya. Ada juga ibu-ibu yang terbilang boros sehingga tidak bisa menjalani good money habits. Good money habits merupakan kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan. Siapapun bisa melakukannya. Tujuan good money habits ialah stabilitas kas Sobat Milenial. Tindakan ini bisa mendekatkan kamu pada kebebasan finansial di masa depan. Sobat Milenial, kita akan bahas good money habits di keuangan milenial kali ini. Pentingnya memiliki good money habits. Salah satu modal untuk membantu urusan keuangan adalah memiliki good money habits sebagai modal dasar dalam menata keuangan. Ada pepatah berbunyi, old habits never die. Namun ternyata European Journal of Social Psychology menemukan bahwa kebiasaan manusia terutama dalam hal urusan keuangan atau uang dapat berubah dalam 66 hari. Menurut Pritagosi, hal ini juga berlaku untuk kebiasaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, kamu perlu menerapkan good money habits. Namun, sebelum kamu memiliki kebiasaan ini, hal penting yang harus kamu miliki adalah kamu harus memiliki penghasilan yang konsisten. Dengan penghasilan yang konsisten, kamu akan lebih mudah dalam mengelola keuangan kamu dan menerapkan good money habits. Kebiasaan-kebiasaan keuangan yang baik. Menabung. Menabung adalah hal penting untuk dilakukan. Tidak heran kalau guru maupun orang tua sering membiasakan anaknya melakukan kegiatan ini sejak dini. Namun sayangnya, kebiasaan ini sering luntur di kemudian hari karena jarang dilakukan kembali. Sobat milenial yang belum terbiasa menabung, cobalah memupuk rasa itu setiap waktu. Menabung bisa memberikan efek bagus bagi keuangan. Tiap rupiah yang dialokasikan bisa dimanfaatkan sesuai tujuan awal. Langkah pertama untuk menabung adalah dengan memikirkan tujuan. Percaya atau tidak, ketika tujuan itu tercapai di kemudian hari, perasaan sobat milenial akan sangat senang. Keinginan untuk menabung menjadi terus terawat. Mungkin bagi sebagian sobat milenial yang belum terbiasa menabung akan merasa terbebani karena ada alokasi dana yang diperlukan. Padahal sebelumnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Jika begitu, ada baiknya sobat milenial mencari tujuan dari menabung. Tujuannya agar kamu menjalaninya dengan perasaan ikhlas dan akhirnya tidak kapok melakukannya kembali. Pada tahap ini, sobat milenial yang belum terbiasa menabung harus menggairahkan semangat menabung dengan cara yang menyenangkan. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menabung agar terasa ringan seperti menabung di celengan dengan nominal khusus sampai membuka tabungan berjangka. Jika uangnya sudah terkumpul, gunakanlah sesuai dengan tujuan awal ketika menabung sehingga sobat milenial merasa jerih payah selama menyisihkan uang terlihat hasilnya. Menabung 10% dari pendapatan. Kalau sobat milenial sudah tidak merasa terbebani dalam menabung atau sudah sering menabung, rumus 10% dari pendapatan dialokasikan untuk menabung sangat bagus dilakukan.
Semakin banyak kamu menabung, maka akan makin berlimpah pula uang yang ada di kas kamu. Dengan menabung, banyak hal yang bisa didapatkan, bahkan masa depan akan lebih terjamin. Menabung tidak hanya berkaitan dengan aktivitas menyimpan uang. Sobat milenial bisa memanfaatkan uang tabungan sekaligus sebagai portofolio investasi, supaya anggaran kita tetap aktif memberikan manfaat di kemudian hari. Bahkan, keuntungan yang didapatkan akan menjadi berlipat ganda. Memanfaatkan kartu kredit dengan bijak. Kehadiran kartu kredit sangat memudahkan kita dalam bertransaksi. Tapi sobat milenial harus waspada terhadap penggunaannya. Gunakan kartu ini dengan bijak seperti saat tenan bekerja sama dengan lembaga kartu kredit. Biasanya ada potongan harga atau cicilan tanpa bunga yang diberikan. Akhirnya kita sebagai pengguna merasa terbantu. Namun jika peruntukan kartu kredit digunakan tanpa pikir panjang, sobat milenial bisa terjerat banyak tagihan di bulan depan. Kejadian ini akan sangat mempengaruhi arus kas kamu. Jangan pernah berpikir menggunakan kartu kredit hanya sekedar mengikuti gaya hidup. Selain itu, lihat dulu kemampuan kita dalam membayar tagihan. Jika merasa tidak mampu, lebih baik sobat milenial tidak perlu menggunakannya ya. Bayar tagihan tepat waktu. Satu hal kecil tapi sering disepelekan adalah bayar tagihan. Banyak dari kita yang mengesampingkan pembayaran tagihan. Akhirnya kita lupa melakukan kewajiban ini. Padahal jika dibiarkan, tagihan yang menumpuk bisa mengakibatkan pembengkakan pengeluaran. Beberapa tagihan biasanya disertai dengan pembayaran kompensasi jika kita lalai membayarnya. Agar sobat milenial tidak lupa melakukan kewajiban ini, buatlah tanggal khusus untuk membayar tagihan. Jika tidak mau repot, kamu bisa menggunakan fitur autopay yang biasa disematkan pada sistem pembayaran. Jadi, tiap bulannya bank atau lembaga tertentu atas izin nasabah akan langsung memotong uang yang ada di tabungan pada tanggal tertentu. Jadi kita tak perlu takut telat membayar berbagai macam tagihan. Selain itu, kita akan terhindar dari kejaran customer service, tidak perlu membayar denda. Membuat anggaran bulanan. Membuat anggaran bulanan menjadi satu cara paling baik untuk menumbuhkan good money habits. Dengan merinci anggaran bulanan, sobat milenial bisa membuat pos-pos sebelum menggunakan uang. Cara ini efektif meminimalisir pemborosan yang sering terjadi. Sobat milenial bisa membaginya menjadi beberapa bagian, mulai dari pengeluaran primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu metode yang dapat membuat kamu merasa nyaman dalam mengelola anggaran adalah budgeting ala Elizabeth Warren. Metodenya yakni 50% anggaran digunakan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Metode lain yakni Lee Ka-shing. Pengusaha asal Hong Kong ini membagi pendapatan menjadi 5 bagian, yaitu 30% pos biaya hidup, 20% pos bersosialisasi, 15% pos pengembangan diri, 10% pos liburan, dan 25% pos investasi. Pada pembuatan anggaran bulanan, sobat milenial bisa menambahkan beberapa barang yang dibeli sebagai
perincian arus keuangan. Cara ini akan efektif saat kamu melakukan evaluasi keuangan di bulan depan, sehingga kamu akan tahu apa saja pengeluaran yang bisa ditekan dan dialokasikan untuk pos yang lebih penting. Impulsif membeli barang. Gempuran promo dan perkembangan gaya hidup tanpa disadari mempengaruhi kita. Perasaan memiliki uang berbarengan dengan munculnya promo menarik membuat kita gelap mata, hingga akhirnya membeli beberapa barang. Sayangnya, pembelian ini tidak dibarengi dengan kebutuhan dan umur barang. Akhirnya, barang yang dibeli menjadi tak terpakai atau hanya digunakan pada waktu tertentu. Padahal, jika digunakan dengan bijak, uang tersebut bisa dimanfaatkan pada pos yang lebih penting. Konsistensi. Nilai paling penting untuk menciptakan good money habits adalah konsistensi. Tanpa konsistensi, semua hal yang sudah kamu lakukan akan sia-sia. Nah, sobat milenial, good money habits bisa dijalani dengan mempertimbangkan berbagai cara seperti menabung, bijak menggunakan kartu kredit, membayar tagihan tepat waktu, membelanjakan uang dengan bijak, dan banyak hal lainnya. Good money habits adalah salah satu modal dasar yang akan membantu keuangan kamu. Nah, teruslah membiasakan diri melakukan hal positif dalam membangun kebiasaan menyimpan uang. Dijamin masa depan sobat milenial akan lebih cerah dengan adanya uang di saku kamu.